Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di program Jambi Bicara untuk edisi Selasa 2 Juli 2024. Dan memang membahas tentang bagaimana proses yang sedang berlangsung. Memang baru ini saja kita telah selesai nih melaksanakan PPDB atau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2024. Dan tepatnya pada tanggal 25 Juni kemarin PPDB resmi sudah ditutup seperti itu. Dan untuk rangkaiannya sendiri ini akan kita bahas pada hari ini bagaimana sebenarnya terkait dengan aturan dan realita yang ada di lapangan, apakah memang berkesesuaian, karena memang terkait dengan PPDB setiap tahunnya memiliki istilahnya fokus atau juga lokus masing-masing nih terkait dengan penyelesaian ataupun juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan PPDB 2024, kita sudah bergabung dengan dua narasumber kita pada hari ini di studio yang sangat luar biasa langsung. Ini pertama saya akan sapa terlebih dahulu Pak Kadis ya, Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Samsur Rizal. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Nanti kita akan bertanya langsung dengan Pak Samsur Rizal bagaimana sebenarnya sistem yang sudah dibentuk sejauh ini dan bagaimana evaluasi dan juga tindak lanjut ke depannya. Dan menepati Pak Kadis pada hari ini, sebenarnya ini saya bingung, saya bangunnya manggil Pak Kaper atau Bang Kaper ya? Bang Saiful lagi. Bang Saiful, iya. Bang Saiful ini udah, Bang Saiful sudah luar biasa sering berbicara juga sama kita, dan memang Bang Saiful Roswandi ini selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Selamat sore, Bang. Sore, Bung sehat, Akbar. Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nanti kita akan melihat bagaimana Ombudsman ini yang selaku juga melihat sistem ini dan mantap. evaluasinya sebagaimana nanti ke depannya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini terkait dengan PPDB 2024, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan tadi sudah kita bahas, Pak, bersama-sama bahwa memang PPDB ini baru selesai pada tanggal 25 Juni 2024 kemarin. Nah, bagaimana sejauh ini melihat pelaksanaan PPDB tahun 2024, Pak? Baik, tadi telah disampaikan dari narasumber bahwa tahun 2023-2024 tentunya kami selalu memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di tahun lalu sampai dengan tahun ini. Alhamdulillah tahun ini pelaksanaan penerimaan PPDB telah kita laksanakan sampai dengan tanggal 25 kemarin. Tentu dalam hal ini ya permasalahan masih adalah sedikit dan tidak begitu hal yang krusial. Permasalahan tentunya kami akan selalu mengevaluasi ke depan dari penerimaan PPDB. Namun langkah tahun ini kami melaksanakan kegiatan mensosialisasikan tentang penerimaan peserta didik baru itu tentu lebih memasyarakat lagi dan lebih tersampaikan kepada masyarakat. Dari tahap awal kami waktu pelaksanaan PPDB kami pertama kali waktu itu mengundang semua baik lurah maupun camat dan operator sekolah, kami mengadakan bintek dan pelaksanaan tahapan kegiatan tersebut. Terus kita melaksanakan sosialisasi baik secara media maupun secara online di seluruh media sosial maupun di secara berita-berita, dan ini tadi tahapan-tahapan ketika penerimaan PPDB. Terus tanggal 11 kita mencoba lagi membuat kegiatan waktu itu akpel bersama Forkopinda yang kita laksanakan, yang mana kita berharap semua unsur Forkopinda pada waktu itu hadir dalam rangka apel launching PPDB pada tanggal 11 Juni tahun 2024 yang tentunya kita akan memulai menerima peserta didik baru. Tentu semua kegiatan ini terus diawasi. Mitra kami selalu selaku Ombudsman dalam hal ini yang selalu memerhatikan, dan kalau ada keluhan dari masyarakat kami juga selalu berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Namun masih tren dengan kata-kata istilah sekolah favorit itu tadi. Sebenarnya kita kan sudah, kenapa kami juga kemarin mengadakan apel launching PPDB di SMA 13. Tentunya di SMA 13 itu kami berharap ya tahun ini tren untuk peningkatan pengisian seluruh sekolah alhamdulillah baik 1 sampai dengan 14 sudah terlaksana dan terisi semuanya. Baik, ini menarik ya, kalau bisa membahas tentang PPDB ini trennya setiap tahun itu ada fokusnya masing-masing ya. Untuk tahun ini, tadi saya mendengar sedikit ada istilah sekolah favorit dan hal-hal lainnya terkait dengan regulasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kita akan dengar dulu dari Bang Saiful selaku Ombudsman, bagaimana melihat penyelenggaraan PPDB untuk tahun ini, Bang? Kalau secara umum, kami melihat, memantau
langsung melihat dari lapangan. Kemarin ada tim saya juga minta turun di beberapa SMA. Secara umum relatif baik, sudah bagus dalam konteks sistem penerimaan itu. Meskipun memang secara teknis masih gagap dari sisi pengisian di akun aplikasi para orang tua yang jadi problem. Itu kan bukan problem sistem, itu kan problem ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap seseorang beradaptasi dengan sistem-sistem online seperti itu. Namun secara umum ini bisa berjalan dengan baik dengan 4 kriteria zonasi-zonasi yang dimaksud. Yang pastikan kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi hal yang menjadi kendala yang krusial bagi anak didik sehingga dia tidak sekolah. Nah, itu yang harus selalu kita antisipasi. Kita tidak mau lagi ada mendengar karena kesulitan untuk mendaftar misalkan, lalu dia enggan untuk mendaftarkan diri atau enggan untuk bersekolah. Ini yang harus kita jaga emosi anak didik kita agar dia selalu memiliki semangat untuk mendaftarkan diri dan mau bersekolah. Baik, berarti untuk tahun ini terbilang cukup lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita akan ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kalau melihat tren dan perubahan, apa yang membedakan tahun 2024 dengan tahun 2023 atau tahun sebelumnya? Tentu dalam hal ini kita sosialisasinya harus lebih mantap lagi ya terhadap ke masyarakat. Ketika kita mensosialisasikan tadi apa yang disampaikan dari pihak Ombudsman bahwa tren untuk pengisian sistem aplikasi itu tadi memang harus tersosialisasikan dengan baik. Karena sistem zonasi ini memang dibuat dari pusat untuk melaksanakan penerimaan siswa baru. Namun tetap juga kita jangan lupa selaku PR kita jangan sekolah itu tidak ada di yang negeri saja. Tentu sekolah-sekolah swasta yang perlu harus kita dorong juga sehingga mereka juga bisa bersekolah di sana. Karena kita mengingat mungkin keterbatasan juga dari daya tampung kita di Provinsi Jambi ini tadi. Dalam hal ini kita berharap bisa terakomodir semuanya. Karena di provinsi ini kita cuman menangani di penerimaan siswa baru ini yaitu SMA, SMK, dan SLB yang kita tangani. Baik. Kalau untuk aturan PPDB pada tahun 2024 ini dibandingkan tahun sebelumnya Pak Kadis seperti apa? Sebenarnya aturan dari tahun kemarin sama tahun ini tetap sama. Ya, dari Juknisnya juga kita sama, cuman kita lebih masif dengan sosialisasi kepada masyarakat ya, ke bawah itu tadi yang kita sampaikan. Itu aja. Baik. Bang Saiful, tadi kita sudah mendengarkan Pak Kadis menyatakan bahwa untuk tahun ini sistemnya tidak ada yang berbeda, lebih kurang sama. Kalau melihat sejauh ini aturan PPDB dari tahun 2023 kemudian 2024 yang sudah diimplementasikan baru-baru, bagaimana Bang? Sebenarnya aturan ini sudah cukup untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat atau sebenarnya harus ada evaluasi lagi lebih lanjut, Bang? Ya, pertama prinsip dari sebuah aturan itu kita berharap sebuah sistem yang memfasilitasi kemudahan. Jadi tidak boleh kalau khusus soal pendidikan itu aturan atau regulasi itu terkesan mengganggu atau menghambat atau menghalangi untuk orang mendapatkan hak pendidikan, itu nggak boleh. Aturan yang kita maksud itu adalah sistem sebuah aturan, sebuah regulasi di mana rasionalitas dari sebuah aturan itu bisa menampung minat belajar, minat bersekolahnya anak didik. Contoh dari persentase. Dari sistem zonasi kedekatan rumah dengan sekolah, dari persentase prestasi, dari persentase afirmasi, dari persentase orang tua perpindahan. Nah, ini kan dari kondisi hari ini memang sudah cukup memadai, tapi kan kajian persentase itu dari beberapa wilayah itu sejauh mana daya tampung yang sesungguhnya. Karena di satu sisi ada sekolah, saya temukan, Pak Kadis, dari sisi zonasi dia berkurang, dari sistem prestasi dia numpuk. Sementara kuota untuk zonasi masih kurang. Ini gimana? Maka kemarin kami sarankan aja secara umum. Boleh silakan tampung itu semua. Kelebihan dari sisi prestasi itu boleh juga diisi kepada sistem zonasi. Kalau memang tidak ada lagi pendaftar yang lain, yang jelas
daya tampung yang dimaksud itu bisa mengakomodir seluruh anak didik untuk bisa bersekolah. Kemarin sempat bingung kalau di setiap SMA. Di saat sebuah jalur prestasi itu udah penuh, misalkan, sementara kota di jalur zonasinya masih punya daya tampung, sementara pendaftarannya udah tutup, dia waiting, nunggu. Jadi kan ngapain juga ditunggu? Prinsipnya regulasi itu atau sistem itu menginginkan ada sebuah ketertiban, kenyamanan untuk masyarakat, terutama anak didik, orang tua mendaftarkan anaknya. Hanya sebuah sistem ketertiban. Prinsip dasarnya seluruh anak usia sekolah wajib sekolah. Itu prinsip dasar. Jadi bukan dalam pengertian regulasi itu menghalangi anak untuk sekolah, bukan pengertian begitu. Apabila memang karena regulasi itu sudah membuat sistem kota, apabila memang kota alat ukurnya akhir dari sebuah pendaftaran itu kota, beban, daya tampung. Apabila memang daya tampung itu sudah terpenuhi, ya sudah ada closing sendiri, itu nggak bisa dipaksa-paksa itu. Kenapa? Kalaupun dipaksa, nanti rasio belajar dalam sebuah ruangan tidak lagi cocok, tidak lagi sesuai, karena nggak pas apabila satu lokal, satu ruang diajarkan untuk 40 sampai 50 anak didik, nggak boleh. Nah, itu maksud regulasi yang kita inginkan. Nah, sampai hari ini sistem dalam regulasi itu pembagian zona pendaftaran seperti itu cukup proporsional. Meskipun nanti ada beberapa sekolah kita temukan kota yang satunya penuh, yang satunya belum, tapi itu kan masih relatif, tapi tetap harus memenuhi daya tampung yang memadai di sekolah. Baik, Pak Kadis, untuk tahun ini sendiri sistemasinya kan masih sama, zonasi, prestasi, kemudian pindah orang tua dan lain-lain. Apakah ada temuan atau catatan khusus sejauh ini, Pak? Sampai hari ini kita tidak menemukan temuan atau catatan khusus. Tadi yang disampaikan dari Ombudsman, ketika sistem itu dipenuh dan ada masih kosong dari jalur ini tadi, dia akan turun ke sistem yang ke berikutnya. Itu yang jadi dia ngisi kota lain gitu ya. Ngisi kota lain. Itu udah kita sistem itu udah membaca seperti itu. Baik, berarti langsung dialokasikan seperti itu ya. Ketika memang beban yang berlebih dan yang lain. Nah, ketika tadi membahas tentang petaan wilayah di Provinsi Jambi. Ini sekarang salah satu yang cukup menjadi tantangan. Setiap kultur dari kabupaten kota ini kan punya tantangan tersendiri. Nah, kalau untuk catatan atau temuan kasus atau mungkin evaluasi di setiap kabupaten kota sejauh ini seperti apa, Pak? Makanya waktu sebelum pelaksanaan PPDB, kami dari awal sudah mengundang para lurah, dan mengajak para camat. Ketika kita menentukan titik sekolah itu berada di mana, tentu kami juga minta masukan juga dari lurah ataupun RT masuk dari RT setempat itu tadi. Nah, baru nanti kita masukkan ke dalam sistem yang kita punya di dalam aplikasi. Jadi pemetaan itu tadi ya kita buat seperti itu. Baik, untuk setiap kabupaten kota sejauh ini aman berarti ya, Pak? Alhamdulillah. Apakah ada misalnya terkait dengan sistem? Karena kan sistem ini kan tadi teknologi berhadapan. Apa mungkin ada catatan di setiap kabupaten kota? Sekarang ini kalau masalah sistem saya rasa aman. Cuman masih image masyarakat itu masih mau bertumpu di salah satu sekolah. Itu aja yang masih kepengen masuk sekolah. Baik, kita tahan dulu ya Pak Kadis. Ini menarik nih ya Pak Bang Saiful, karena menarik nih ketika kita membahas tadi ada istilah sekolah favorit dan lain-lain, karena image-nya atau perspektif masyarakat yang harus kita coba korek dan kita ubah. Nanti kita coba dengarkan dari Pak Kadis sebenarnya apa yang harusnya dilakukan dan sekolah itu sebenarnya seperti apa, dikategorikan favorit atau sebenarnya sama saja ya Pak ya. Kita akan lihat, tapi usai jeda kami akan kembali tetap di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Jambi Bicara, dan tadi masih terkait dengan bagaimana penyelenggaraan PPDB 2024 yang setelah dilaksanakan. Dan tadi menarik di pembahasan kita bahwa untuk tahun ini trennya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada beberapa catatan dan indikasi khusus. Berarti memang secara garis besar, secara keluaran kita dapat simpulkan ada perbaikan yang lebih matang dan lebih baik. Nah, kita akan balik lagi tadi Pak Kadis, ini menarik ya. Bang Saiful juga tadi sudah mendengar bahwa sebelumnya di segmen terakhir kita membahas tentang adanya indikasi bahwa oh ini sekolah terfavorit. Karena perspektif masyarakat nih dari Pak Kadis bilang masih ya, ini sebenarnya
apakah memang dibentukkah dari dinas pendidikan bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang terindikasi sebagai favorit, atau memang ini muncul dan lain-lain? Bisa dijelasin nggak Pak? Dulu memang kan ada program sekolah-sekolah favorit ya, tadi kan. Namun sekarang ini kan favorit itu udah kita tinggalkan. Apalagi kemarin kita ketahui program dari Bapak Gubernur mengangkat tenaga P3K. Tentu itu meningkatkan sumber daya manusia untuk sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, dari hal inilah kami meningkatkan sumber daya manusia. Tentunya sekolah-sekolah yang mungkin tidak bertumbuh di situ tadi, mereka SDM-nya meningkat. Jadi sekolah itu pun juga menjadi suatu sistem menjadi yang diminati oleh masyarakat. Itu yang kami lihat dan dampak dari situ ada. Kemarin kita telah mengangkat sebanyak 1.678 guru P3K yang kita tempatkan di seluruh sekolah. Gunung ini tadi dari honor, dan mereka dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di sekolah-sekolah tersebut. Tentu SDM seperti itu yang harus kita tingkatkan. Jadi sehingga masyarakat tidak berpikir juga harus ke sekolah itu terus. Mungkin ada sekolah yang harus seperti kami lakukan kemarin di SMA 13 ataupun 14. 14 pun penuh sekarang ada SMA. Kan masih ada SMK. SMK juga ada kita yang bisa kita terima. Swasta sampai dengan hari ini juga masih merekrut juga sekolah-sekolah itu. Jadi tidak ada yang tidak sekolah yang disampaikan dari Ombudsman dari Pak Saiful. Baik. Kalau untuk Bang Saiful, tadi kan kita melihat tren nih, bahwa tidak ada istilahnya perubahan yang terlalu signifikan. Masih ada keinginan masyarakat bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang bisa menghasilkan lulusan terbaik dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau Bang Saiful melihat apa yang harusnya dilakukan pihak sekolah agar memang sekolah tersebut bisa terindikasi bahwa ini tidak hanya satu sekolah yang menjadi sekolah favorit? Ya, yang pertama tadi yang harus dibina oleh Dinas Pendidikan itu adalah memastikan bahwa seluruh lembaga sekolah itu punya nilai tersendiri, punya nilai kompetensi tersendiri, punya nilai lebih tersendiri. Jadi memang ini tugas berapa misal seluruh SMA, SMK yang ada ini. Itu harus terus didorong agar seluruh sekolah itu manajerialnya, sistem dan segala macamnya di sekolah itu punya kualitas tersendiri. Sehingga masyarakat itu tidak lagi punya opsi yang beda-beda terhadap melihat sekolah tertentu. Hari ini harus kita sadari karena secara individualistik orang tua itu menginginkan anak didiknya atau anaknya itu mendapat pengetahuan yang berkualitas. Itu sudah sebuah motivasi tersendiri itu. Bahkan dia sanggup bayar terhadap sekolah-sekolah yang dianggap bermutu dan berkualitas itu agar anaknya bisa sekolah di situ. Dan itu memang motif seorang orang tua ingin mendidik anaknya. PR kita berikutnya bagi negara itu, terutama pemerintah, memang harus menyediakan seluruh sarana sekolahnya itu punya kualitas sebagaimana harapan masyarakat. Karena itu memang tanggung jawab. Nah, oleh karena itulah hari ini di samping manajemen dari pihak dinas untuk mendorong dan mendukung seluruh lembaga sekolah itu punya kualitas yang sama, sekolah itu sendiri juga harus mampu berbenah diri, membuat dirinya memiliki nilai kompetitif tersendiri sehingga menjadi lirikan bagi masyarakat, bagi anak didik ingin punya animo yang tinggi sekolah di sana. Jadi ini bukan sebuah hal yang sifatnya alamiah bahwa ini masyarakat, lembaga pendidikan kita silakan mau sekolah mana. Enggak bisa begitu. Karena tidak ada orang tua satupun yang mau menyekolahkan anak di lembaga sekolah yang tidak punya kualitas, yang tidak punya mutu. Maka menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga sekolah, bagi dinas, agar seluruh sekolah itu menjadi pilihan semua bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana. Mengapa sistem PPDB penerimaan hari ini dilakukan begitu? Kan salah satu tujuannya ingin memberikan pemerataan. Problem berikutnya yang tidak dihitung adalah pemerataan dalam anak didik masuk sekolah, dalam mendaftarkan diri masuk lembaga sekolah. Di sisi yang lain, kualitas tidak merata. Tentu tidak mau, ya kan? Persepsi publik terhadap lembaga sekolah tertentu inilah yang tumbuh dengan alamiah, dengan sendirinya, yang ia sendiri mengakui bahwa sekolah A atau sekolah B yang baik, yang bermutu, yang dia lihat historisnya banyak anak yang lulus yang memang diterima di semua perguruan tinggi yang hebat, tentu akan menjadi animo sendiri bagi orang tua. Oh ya udah nak, kamu sekolahnya di sana saja. Ini lembaga-lembaga pendidikan yang seperti inilah yang harus kita dorong terus
dengan memberikan kualitas-kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana yang memadai, memang itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab mewujudkan kualitas-kualitas pendidikan yang sesuai kebutuhan hari ini. Baik, Pak Kadis, untuk sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong bahwa sekolah ini dapat menunjukkan kompeten yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Saiful? Apakah memang sudah ada program dari kementerian atau dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri untuk upaya tersebut? Tentu dalam hal ini kita dari kementerian banyak ada program-program baik tentang merehab semua sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Tentu dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya, kan sekarang kita sudah banyak, beberapa kita sudah menjadi sekolah-sekolah penggerak. Nah, tentu dalam hal ini peningkatan mutu sumber daya manusia untuk di sekolah-sekolah tersebut tentu akan menjadi yang seperti disampaikan tujuan dari orang tua tadi kepengen masuk sekolah itu. Kita syukur alhamdulillah seperti yang terjadi sekarang di SMA Negeri 5 Batanghari. Anaknya lulus di Paskibraka dan penggibar bendera pada 17 Agustus di IKN. Itu merupakan suatu jadi salah satu sumber dari tadi. Itu SMA 5, bukan SMA 1 nomor yang sekian. Nah, jadi salah satu sekolah itu tadi. Nah, kita berharap seperti prestasi-prestasi yang seperti ini yang dibina oleh guru-guru sekolah dan ini semua tentu bisa menjadikan penilaian dan animo masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya masuk sekolah di situ. Itu yang kita harapkan. Nah, tugas kami adalah pemerataan dan sumber daya manusia guru yang ada di sekolah itu harus kita tingkatkan melalui program-program dari Bapak Gubernur. Baik, berarti memang istilahnya ini Dinas sudah mulai memfasilitasi kembali lagi pada pihak sekolah untuk menunjukkan citranya secara positif dan juga bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan. Nah, terkait dengan ini Pak Kadis, menarik bahwa tadi Pak Kadis menyampaikan di awal adanya kuota-kuota segmented seperti itu. Ketika memang yang bersangkutan tidak terima bisa diarahkan kepada sekolah-sekolah yang memang tidak masuk dalam kategori sekolah yang dinaungi pemerintah. Ini seperti apa sebenarnya? Karena dari tahun ke tahun kita memiliki pandangan dan melihat bahwa banyak sekolah-sekolah swasta yang juga akhirnya kemarin sempat diberitakan untuk tanda ini seperti apa dan lain-lain Pak. Ya, problematika kita mungkin di Jambi dengan di provinsi lain tentulah pasti berbeda dengan hal seperti itu. Tentu dalam hal ini mekanisme penerimaan ini tadi, yaitu tadi yang pertama kali memang harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dan kita melihat tren juga pada tahun ini juga nilai anak-anak juga sudah sangat-sangat tinggi sekali masuk sekolah. Dan berharap ke depannya sistem zonasi ini masih kita pakai untuk melaksanakan kegiatan penerimaan. Mungkin apapun menjadi suatu kelemahannya di situ, tetap regulasinya harus kita perbaiki nantinya ke depan. Dan kami berharap juga kepada seluruh masyarakat ketika ingin memasukkan anak sekolah juga jangan selalu bertumpu pada di salah satu titik sekolah tersebut, supaya kegiatan pembelajaran juga kita ada beberapa sekolah kan yang harus kita laksanakan di Provinsi Jambi ini tadi, dan ada juga SMK dan ada juga sekolah-sekolah SMA swasta juga harus kita akomodir, harus kita dorong juga. Kalau enggak mereka juga tidak ada murid, gitu ya? Tidak ada murid dan jadi tutup. Nah, kalau di luar sana di Jawa maupun di Jogja segala macam itu saya lihat sekolah-sekolah swasta juga menjadi penopang yang sangat baik. Jangan ini tadi. Jadi tidak semuanya bertumpu di sekolah-sekolah negeri. Menjadi pilihan untuk masukkan orang tuanya mempercayakan anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah tersebut. Baik, Bang Saiful, kita melihat tadi topik yang juga terkait dengan bagaimana pemerataan bahwa sekolah swasta juga memiliki hak yang sama. Pengakomodiran sejauh ini seperti apa kalau Bang Saiful melihat dari tahun ke tahun? Ya, itu yang kita dasar awalnya itu adalah pertama, persoalan sekolah itu di samping kewajiban itu hak masyarakat. Kalau dia punya hak, dia opsional, dia mau pilih mana terserah dia merdeka untuk menentukan sekolah apa kan. Nggak bisa kita arah-arahkan. Tetaplah pasti dia ingin supaya sekolah yang dia inginkan adalah sekolah yang bermutu, sekolah yang berkualitas. Itu alamiah loh. Permintaan nggak mau kita sekolah di tempat yang kita lihat ya sudahlah sarana prasarana tidak memadai, ya sudah kursi bangkunya juga tidak ada kadang-kadang ini kan sudah ya buruk. Yang seperti ini yang harus ada langkah antisipatif atau langkah-langkah program tertentu agar kebutuhan-kebutuhan fasilitas dan sarana seperti itu terpenuhi, baik negeri maupun swasta. Nggak ada soal juga pemerintah bantu itu pihak swasta agar kualitas di swasta itu juga meningkat.
Kita nggak bisa, ya sudah karena di sekolah A ini sudah penuh, you ke sekolah swasta aja. Masyarakat nggak bisa disuruh-suruh begitu. Yeah. Dia malah mau memilih ke tempat yang lebih berkualitas lagi di luar sana. Ini problematika yang seperti inilah yang memang hari ini tugas kita, pemerintah tuh harus diselesaikan. Saya ingin berpandang lain dalam konteks sistem. Dalam konteks pendidikan ini, sebenarnya nggak boleh ada seleksi. Umur 7 tahun sampai umur 18 tahun itu adalah usia anak wajib sekolah. Karena itu bukan pilihan. Pilihan itu di perguruan tinggi. You mau kuliah atau tidak itu urusan kamu. Tapi usia sekolah SD sampai SMA itu usia kewajiban namanya. Negara wajib menyediakan sarana prasarana sekolah, masyarakat wajib bersekolah yang usia tersebut. Nggak boleh sekolah. Kapan perlu kalau ada anak didik yang umur 7 sampai 18 tidak sekolah, jemput dia suruh sekolah. Karena itu kewajiban dan itu perintah undang-undang. Hari ini sebuah kewajiban ini harus kita penuhi dulu. Tidak bisa itu menjadi sebuah opsional, tidak bisa. Untuk memenuhi kewajiban itu agar animo dan semangat anak-anak kita ingin mau sekolah, memang harus kita pancing dengan prestasi-prestasi di sekolah itu yang cukup, yang memang bermutu. Agar tingkat mau Percaya. Kan orang mau sekolah mau mendapat pengetahuan, Pak. Mau mendapat ilmu, mau mendapat pendidikan. Kita sekolah bukan ingin bodoh. Bagaimana sekolah itu memberi nilai tambah terhadap anak didik? Maka jawabannya nilai sekolah itu harus punya mutu. Gurunya harus punya kualitas. Harus sesuai dengan standar kebutuhan yang hari ini. Jangan sampai kebalik. Hebat murid dengan dunia teknologi hari ini daripada guru. Ini perlu juga di cross check. Ini yang harus kita atasi. Kemampuan-kemampuan untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang memang berkualitas, yang memang bermartabat, yang ujung intinya tadi adalah punya ilmu pengetahuan dan punya ilmu agama yang baik, itu bermoral, itu yang kita inginkan output dari sebuah sarana prasarana pendidikan kita. Baik, jadi adanya istilahnya keinginan untuk membenahi diri dengan lebih Harus. baik ya. Dari baik sekolah. Karena itu saya tegaskan lagi, ini memang tujuan negara. Kita bernegara ini salah satunya itu untuk mencerdaskan kedua bangsa. Mengapa kita bernegara? Salah satunya karena kita tidak mampu secara individu menyediakan sendiri sekolah. Maka kita bernegara, maka negara harus menyediakan lembaga sekolah untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, ini menarik deh ketika Bang membahas tentang bagaimana pola dan juga proses tadi yang disampaikan. Kemudian juga bagaimana area-area yang menjadi fokus tujuan dan lain-lain. Nah, ketika kita membahas tentang pendidikan, wajah pendidikan di Indonesia memang punya catatan tersendiri dan terkhusus di Provinsi Jambi. Bagaimana terkait dengan daya tampung? Bagaimana fasilitas sekolah sendiri, Pak Kadis, sejauh ini? Jadi gini, saya ingin nambahkan juga tadi mundur sedikit masalah dari sekolah swasta. Sebenarnya sudah di sekolah swasta juga kita sudah merangsang juga kepada masyarakat bahwa program Bapak Gubernur melalui program Dumisake. Dumisake itu merupakan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk di sekolah-sekolah swasta. Di sana kita akan bantu mereka membayar SPP-nya selama 1 tahun untuk di sekolah-sekolah swasta. Nah itu merupakan dorongan kita untuk program dari Bapak Gubernur. Karena ini terkait dengan visi dari Bapak Gubernur ya tentu meningkatkan sumber daya manusia. Ini tadi. Nah kalau daya tampung kita kembali, memang daya tampung kita di provinsi ini sekitar 7 ribuan. Dan yang keluar dari ini ada sekitar 14 ribuan. Tentu dalam hal ini kami selalu menambah ya seperti sekolah-sekolah itu ruang kelas dari tadi. Tapi ada juga sekolah yang sudah memang ruang kelasnya tidak bisa kita tambahkan lagi. Nah itu secara estafet kita akan menambah ruangan kelas tersebut untuk menambah rombelnya yang belum terpenuhi dalam aturan di dalam sebuah sekolah. Kalau sejauh ini untuk mengajukan, untuk penambahan mungkin unit sekolah ataupun juga tadi ruang dan lain, seperti apa upaya yang dilakukan dari Dinas Pendidikan? Kita kalau mengajukan atau pembuatan kelas sekolah baru itu tentu kita harus mengalami kajian. Tentu sangat susah kalau kita untuk membuat sekolah baru itu dari infrastrukturnya kan harus mulai dari gurunya, peralatannya, segala macam. Nah kita maksimalkanlah sekolah kita yang ada karena kita masih ada SMA dan SMK itu tadi. Karena minat masyarakat kan tidak semua di SMA dan ada juga di SMK. Tentu fasilitas sekolah tenaga-tenaga mereka juga mau masuk sekolah di SMK. Karena ada masyarakat yang pengen masuk SMK yang anak-anaknya juga begitu telah tamat juga pengen langsung masuk dunia usaha maupun dunia kerja. Baik, Bang Saiful, ini menarik ketika kita membahas tentang
perbandingan antara daya lulus dan daya tampung. Sebenarnya PR-nya nih seperti apa, Bang? Kalau setiap tahun kita melihat itu yang menjadi tantangan. Itu memang pekerjaan rutin kita dalam konteks membangun bangsa ini. Memang tugas pemerintah menyesuaikan kebutuhan terhadap perubahan yang begitu cepat kondisi hari ini kan. Apalagi tadi output dari SMP 14.000, daya tampung di SMA cuma 7.000. Bagaimana yang sisanya itu dia bisa tersebar di lembaga-lembaga swasta atau lembaga instansi sekolah lain, SMK segala macam. Terlepas dari dia bisa tersebar di itu semua, kita memang ingin dorongan yang kuat lembaga sekolah itu memiliki nilai kompetisi tersendiri, SMA dengan SMK, SMK, SMA dengan swasta. Sehingga mereka menjadi idola lembaga pendidikan ini. Nggak perlu lagi dia repot-repot bikin pengumuman sebenarnya kalau prestasi-prestasinya itu di sekolahnya itu tuh hebat-hebat. Guru-gurunya itu teladan. Ya kan? Sederhana sebenarnya. Mungkin nggak perlu kita terlalu tinggi dalam konteks bahwa anak SMA mampu menciptakan pesawat terbang. Bukan demikian. Cukup saja bahwa seluruh guru di instansi itu bisa jadi contoh, jadi teladan, baik secara intelektual maupun secara perilaku. Saya pikir masyarakat, orang tua ingin anaknya dididik oleh orang tersebut, oleh guru itu. Ini tantangan kan? Sumber daya manusia tenaga pendidik kita. Kenapa? Karena transformasi interaksi pendidikan dalam proses belajar mengajar itu kan hanya transformatif. Bagaimana ilmu yang diketahui oleh guru ditransferkan atau ditransformasikan kepada anak didik. Kita ingin lebih dari itu. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan saja, anak-anak ini bisa baca lain, Pak. Google lebih hebat dari guru. Tapi apa yang lain? Ya dari sisi skill gurunya, dari sisi teladan gurunya, dari sisi masyarakat bagaimana menilai dan menghormati guru itu. Kalau kita punya guru, tenaga pendidik yang patut dicontoh, saya sebagai orang tua ingin anak saya berguru dengan dia. Itu logis itu. Karena apa? Karena kita ingin anak kita ini tumbuh dengan dua fase. Baik secara ilmu pengetahuan maupun secara moral. Itu yang kita harapkan. Ini yang harus kita hidupkan terus, yang harus kita dorong agar nilai kompetisi itu tumbuh sendiri dari sekolah, tumbuh sendiri dari setiap tenaga pendidik, manajerial dan segala macam. Ini yang harus terus kita dorong. Baik, Pak Kadis, jadi tadi menarik ketika memang membahas tentang peningkatan mutu dan kualitas, ini kan kembali lagi bagaimana instansi pemerintah ini, salah satunya Dinas Pendidikan, bisa memfasilitasi tenaga pendidik untuk mengakses beragam hal. Jadi memang kompetensinya terlalu meningkat. Bagaimana sejauh ini upaya yang dilakukan, Pak Kadis? Jadi kita beberapa sekolah juga tentang melihat dan meninjau juga dari faktor kelulusan dari sekolah-sekolah ini tadi, yang mana berapa dari SMK juga kita juga jangan sampai nanti begitu dia selesai juga menyumbang sebuah kuota pengangguran. Nah, tentu skill mereka juga harus kita persiapkan di sekolah tersebut. Nah, fasilitas sarana prasarana apalagi dengan sekarang teknologi juga sangat bertumbuh berkembang lebih cepat. Tentu kami dari pemerintah sarana prasarana di sekolah-sekolah maupun sekolah SMK itu tadi tentu harus kita dorong dan kita lengkapi seperti itu. Baik, kalau untuk dari kompetensi tenaga sumber daya manusianya seperti apa, Pak? Tentu dalam hal ini dalam setiap tahun 2022 kita sudah merekrut tadi ya untuk tenaga sumber daya manusianya untuk guru-guru tersebut. Nah, 2024 ini kita sudah mengajukan lagi formasi sekitar 1.306 guru lagi untuk pengangkatan. Kalau secara keseluruhan kita kekurangan berapa tenaga pendidik? Pertama itu 2022 kemarin ketika saya di sini itu sekitar 5.050, Pak. Kekurangan ya? Ya, sekarang ini kita sudah diangkat kemarin 1.600 sekian, tambah lagi ini ya mungkin masih nanti ke depannya di 2025 kita akan dorong lagi sekitar 2.000-an lagi. Ya. Baik, Pak Kadis tahan dulu ya, Pak Bang Saiful juga ini menarik ya ketika sudah membahas tentang bagaimana nih efek yang akan dimunculkan ketika memang menghadirkan SDA yang berkualitas seperti itu ya, SDM yang berkualitas maksud saya, dan memang agar sekolah-sekolah ini dapat bersaing dan juga tadi tidak ada lagi istilah indikasi sekolah favorit di satu titik. Tapi kita akan tahan usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Jambi Bicara.
Ya, Anda kembali menyaksikan Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan PPDB 2024 dan tadi ada segmented yang dimana kita membahas bahwa kualitas sekolah ini harus ditunjang dengan sumber daya manusia, salah satunya fasilitas dan lain-lain. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami dan berbincang dengan dua narasumber kita terkait dengan penyelenggaraan PPDB 2024, langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Kita kembali lagi. Tadi sebelum berpindah dari segmen 2 ke segmen 3 ada istilahnya sedikit menyentil terkait dengan ketersediaan tenaga pendidik. Nah, sejauh ini seperti apa sebenarnya, Bang Saiful Bulheadbot? Ya, yang namanya tenaga pendidik, kondisi kita hari ini secara umum, seluruh Indonesia sangat dibutuhkan. Mengapa? Contoh sederhana, setiap tahun guru itu pasti ada yang pensiun. Sementara di sisi lain, setiap tahun belum tentu ada guru yang diangkat jadi guru. Ini kan problem. Artinya, antara beban yang kita alami dengan kebutuhan, dengan daya masuk itu tidak imbang. Rata-rata kalau di Jambi ini rata-rata sampai 100-150 guru yang pensiun. 400-an. Sampai 400 guru. Pertanyaannya, setiap tahun ada yang diangkat? Nggak ada. Menunggu kebijakan pemerintah pusat seperti hari ini yang P3K ini dari 2002, 2003, 2004 agar itu bisa dipenuhi sumber daya manusia kita. Bayangin, padahal loss kekurangan guru kita udah lama. Kebijakan-kebijakan seperti inilah yang kita memang selalu inginkan. Kehadiran negara itu mengambil kebijakan yang cepat, keputusan yang cepat, agar, karena yang seperti itu tuh memang kebijakannya di pusat, Pak. Mengangkat sumber daya manusia ini memang keputusan pemerintah pusat. Sulit kalau kelas pemerintah daerah. Kelas pemerintah daerah kalau sebelum-sebelumnya hanya bisa honor, tenaga, nggak mampu, nggak kuat ya. Nah, kebijakan seperti ini yang selalu kita ingatkan dan selalu kita inginkan agar cepat diatasi. Nah, itu problem yang real dan yang nyata. Antara pensiun guru setiap tahun dengan pengangkatan guru setiap tahun itu tidak berbanding lurus. Udah pasti keadaannya akan mengalami kekurangan terus. Sampai kapan? Ya karena hidup ini memang perubahan itu abadi. Selalu akan mengalami itu. Putarannya selalu akan. Setiap tahun besok ada lagi pensiun, tahun besok ada lagi pertanyaannya, tahun besok ada pengangkatan. Tahun besok lagi ada pengangkatan. Problem ini yang sulit untuk kita cari solusi. Solusi satu-satunya apa? Menunggu kebijakan pemerintah pusat apabila ditopang oleh anggaran yang cukup. Problem berikutnya di ujung tentang anggaran lagi kan, untuk mensupport sumber daya manusia agar kemampuan kerjanya itu berbanding juga dengan penghasilan. Problem itu lagi yang harus diatasi. Inilah problematika kita hidup bernegara dalam konteks dunia pendidikan. Jadi kalau boleh saya ingin menambahkan juga dari dari Ombudsman, karena ketika saya masuk 2023 itu pengangkatan 2002 itu cuma 107 ya. 107 pengangkatan dan pensiun itu 400. Nah, waktu itu saya berdiskusi dengan Bapak Gubernur bahwa data kita ada 5.050 yang perlu kita angkat melalui penuhi dengan P3K. Akhirnya dengan kebijakan beliau dengan ini terpenuhilah angka 1.700 di 2023 ini. Tentu secara estafet kita setiap tahunnya, dan tahun 2024 ini kita mengangkat lagi sekitar 1.306 lagi. Nah, kita harapkan pemenuhan ini semua nanti sudah terpenuhi di 5.050. Nanti setiap tahunnya kita pengangkatan tenaga P3K itu berdasarkan angka-angka yang pensiun saja lagi. Ya, begitu ini pensiun 400, berarti kita nggak perlu lagi ngangkat sampai beribu-ribu lagi. Ya, menggantikan yang pensiun ini tadi 400, kita ngangkat lagi 400. Tapi terlebih dahulu dengan memenuhi kota yang 5.050 ini tadi. Artinya penuhi terlebih dahulu kebutuhan sesungguhnya tenaga pendidik kita. Baru itu bisa dilakukan secara regulatif. Karena nanti pas pensiunnya nanti berapa pensiun itu yang masuk. Jadi langsung bisa diisi seperti itu. Itu. Maka pertanyaan berikutnya, kemarin kan Menpan RB sampaikan, itu P3K dengan tes PNS itu berakhir 2024, ini aja tinggal pengangkatan dalam konteks memenuhi kebutuhan sumber SDM kita se-Indonesia. Pertanyaannya, kalau ini menjadi kebijakan terakhir di tahun 2024, diangkat PNS, diangkat P3K, apakah sudah memenuhi kekurangan kita ini? Apakah sudah memenuhi kebutuhan kita ini? Ini yang belum dilihat oleh pemerintah pusat. Ya kan? Angka-angka ini kan data kemarin. Yang 1.300.000 sekian itu yang sudah dimasuk ke database. Itu angka-angka kemarin. Padahal proses sistem kita dalam konteks dunia pendidikan hari ini itu berjalan terus, Pak.
Yang pensiun tetap jalan, itu nggak bisa diperpanjang. Baik, jadi kalau dari Ombudsman sendiri ini, dalam ini kan juga Ombudsman sebagai penyuara salah satunya. Bagaimana strategi yang sudah disampaikan? Ya, maka tidak ada kata berhenti untuk menganalisa beban kerja pemerintah, terutama dalam kebutuhan tertentu dalam konteks ini tenaga pendidik, untuk setiap saat mencermati, melihat berapa kebutuhan real kita hari ini dan berapa yang harus kita terima hari ini. Itu harus continue, Pak. Jangan nunggu 10 tahun terakhir, bayangkan udah 15 tahun terakhir, Pak. Baru hari ini ada kebijakan pengatakan P3K dengan PNS. Jadi apa? Kan kita jadi protes ya. Wajarlah masyarakat mengeluh. Tenaga pendidik kurang, pemerintah daerah juga menjadi susah untuk mendorong mencapai tujuan bersama. Ini kita dituntut agar seluruh pemerintah daerah mencapai tujuan hidup berbangsa. Sementara di sisi lain, pengadaan, itu tugas negara tuh, pengadaan, mewujudkan fasilitas yang berkualitas, memastikan bahwa setiap layanan itu bisa terpenuhi, itu tugas negara. Pemerintah daerah hanya melaksanakan saja perintahnya itu, gitu. Suruh ada penerimaan, baru ada penerimaan. Kalau nggak ada penerimaan, ya nggak bisa. Ini menarik ya, Bang Saiful ya, karena memang mau tidak mau ketika kita membahas tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau sekolah tertentu, ini terkait dengan PPDB, kita mau tidak mau harus juga meningkatkan SDM-nya tadi. Karena kalau tidak, bagaimana sekolah ini dapat bersaing. Jadi indikasi terkait dengan sekolah favorit ini dapat diregulasi sedemikian mungkin seperti itu ya, Pak ya. Nah, kita ke Pak Kadis nih, kembali lagi. Bagaimana sebenarnya ketika tahun ini kita sudah melihat bahwa di 2024, tepatnya di tanggal 25 Juni kemarin sudah selesai ini laksana PPDB. Apakah ada catatan-catatan untuk dikembangkan di kemudian hari agar memang kualitasnya semakin meningkat? Seperti Bang. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah per tanggal kemarin 15 ya hari tadi sudah tutup ya PPDB. Tentu dalam hal ini kita lagi sedang proses daftar ulang. Nah tentunya pemenuhan sisa kuotanya tadi kita tidak ada lagi PPDB tahap kedua. Jadi kita berharap regulasi semua juknis yang telah kita buat, semua sekolah-sekolah itu sudah terpenuhi sebagai kuotanya semua. Baik, Bang Saiful, tadi kan sudah nih di tahun ini kita sudah melihat bahwa prosesnya sudah berlangsung seperti itu. Nah, dengan catatan-catatan mungkin dari Bang Saiful dan Ombudsman sendiri untuk evaluasi untuk dinas ataupun juga sekolah-sekolah di luar sana seperti apa, Bang? Kalau melihat PPDB-nya, sistemnya nggak ada yang tinggal lagi bagaimana itu nyaman dan tertib aja untuk dilaksanakan. Tapi kan selalu saya ingin suarakan dalam konteks yang berbeda. PPDB, sistem pendaftaran ini segala macam itu bukan penghalang, bukan pengganggu untuk anak, untuk mahasiswa, untuk orang tua mendaftarkan anak. Bukan. Itu hanya sebatas untuk menertibkan agar masuknya itu menjadi lebih tertib, penyebarannya juga lebih merata. Hanya prinsipnya itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap pada waktunya nanti nggak ada lagi sistem-sistem syarat masuk sekolah. Wajib. Ini perintah undang-undang gimana coba? Sisdiknas mengatakan demikian. Undang-undang Dasar Konstitusi kita mengatakan ini. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya ada kewajiban, ada perintah di situ. Pemerintah berwajib menyediakan sarana prasarana, masyarakat pun jadi wajib untuk bersekolah. Makanya saya katakan umur 7 sampai 18 tahun kalau sampai SMA kan, itu wajib sekolah, nggak boleh nggak sekolah. Kalau hari ini ada kita lihat anak jalanan nggak sekolah, kewajiban pemerintah untuk menyekolahkan itu. Nggak boleh dibiarin itu. Karena kewajiban mereka itu sekolah, bukan untuk bekerja. Beda kalau sudah tamat, opsional, mau lanjut perguruan tinggi atau mau bekerja itu urusan Anda. Usia tanggung jawab negara dalam konteks memberi ilmu pengetahuan udah selesai kewajiban. Ini yang harus kita tunaikan sampai selesai. Kami malah berharap memang tidak ada lagi yang putus sekolah. Indikator kecerdasan bangsa bisa terwujud salah satunya. Itu tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Hari ini rata-rata setiap provinsi itu ribuan masih yang putus sekolah. Meskipun hanya sekedar 1%. Ribuan, di Jambi aja masih ribuan yang putus sekolah. Ini kan problem. Pertanyaan kita ini anak bangsa atau tidak? Perlu dicerdaskan atau tidak? Ini tantangan. Maka saya selalu mengatakan ini kewajiban kita untuk menyekolahkannya. Kalau saya selalu berharap seperti itu kan, karena ini memang menjadi tanggung jawab negara. Ketemu anak jalanan, tidak sekolah, suruh dia sekolah. Kalau melihat dari undang-undang karena itu sebuah kewajiban, ada sanksi kalau you tidak sekolah. Karena itu umur yang usia sekolah, 7 sampai 18 tahun. Harus beri sanksi kalau dia tidak sekolah. Karena umur itu dia nggak boleh bekerja. Siapa yang memperkerjakan anak di bawah umur, dia kena sanksi lagi. Kan itu problemnya.
Harusnya saling berinteraksi seperti itu ya Bang ya. Harus. Baik, Pak Kadis, ini tadi mengambil sedikit kalimat yang dikeluarkan dari Bang Saiful bahwa setiap kita akhirnya lulusannya ada problematika terkait dengan pengangguran dan lain-lain. Apakah ada indikator capaian sekolah tersebut berhasil mengeluarkan anak didik dan lain-lain? Karena memang indikator baik dari dinas sendiri, indikator capaian kinerja dan lain-lain ini seperti apa sebenarnya Pak? Tentu dalam hal ini kita dalam indikator kesiapan anak-anak terus ketika menyambung kelulusan dari kelas 12 tersebut. Sebab kita melihat anak-anak kita setelah lepas lulus dari kelas 12 tentu mereka harus bisa menyambung ke jenjang berikutnya. Nah, itu yang menjadikan satu tolak ukur kita bahwa termasuk yang di SMK. SMK juga kita melihat juga sekarang kita buka juga seperti job fair, buka lapangan kerja, dan mereka juga harus mempersiapkan diri. Kemarin kita juga mempersiapkan program pemagangan ke Jepang, itu tadi. Nah, anak-anak itu juga antusiasnya juga sangat tinggi. Tentu mudah-mudahan kita dalam memberikan persiapan mereka ke dunia kerjanya juga tentu kita persiapkan dengan proses pola-pola pemagangan baik di perusahaan-perusahaan swasta maupun di yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Baik, berarti untuk saat ini beberapa sekolah ataukah sudah memang diratakan untuk semuanya bisa mengakses hal yang sama, Pak? Karena ini ada program dari pemerintah pusat bahwa anak itu tentu harus lebih berkreatif dalam rangka seperti di P5 itu tadi ya, dia menciptakan atau memberikan atau membuka yaitu tadi seperti kemandirian mereka dalam meneruskan nanti ke dunia pendidikan berikutnya. Baik, Bang Saiful, tadi kan sudah mendengar bahwa memang mendorong pemerintah ini dengan P5 atau Profile Pelajar Pancasila dan lain-lain. Ini kan harapannya lulusan dari PPDB ini kan orang bersekolah keinginannya untuk memperbaiki dan juga membenahi diri. Dan sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi poin penting ketika memang tadi Abang menyatakan lulusan ini banyak yang akhirnya nggak bekerja di luar sana, Bang? Ya, kalau ada kelulusan orang yang sudah menuntut ilmu, ya, dididik, lulus, nganggur, itu namanya nggak sukses. Nggak sukses mendapat ilmu pengetahuan. Karena prinsip kita belajar, anak didik kita suruh sekolah. Ujungnya dia sekolah itu, dia bisa tumbuh dengan mandiri. Dia bisa berkembang dengan pola pikirnya, dia bisa mengembangkan dengan sendirinya. Itu tugas salah satu dunia pendidikan, mendidik anak. Dia harus mampu mandiri, tumbuh dengan sendiri, berkembang dengan sendiri, dan berpikir dengan sendiri. Itu maksud kita sekolahkan dia. Setelah dia sekolah dalam lembaga resmi seperti itu, output, lulus, nggak bisa buat apa-apa, berarti nggak tercapai tujuan pendidikan. Bukan begitu yang kita inginkan. Nah, ini PR tersendiri juga sebagai tenaga pendidik. Bagaimana edukasi yang diberikan dalam sistem belajar-belajar, apa yang ditumbuh kembangkan kepada anak didik, itu harus jelas. Ya, paling tidak satu skill, keterampilan seorang siswa, itu harus dimiliki kalau sudah di level kelas 11-12 itu. Karena itu sudah punya jurusan. Ya kan? Ilmu pengetahuan alam pun dia apa, IPS dia sudah jelas, apalagi SMK. Dia udah fokus itu. Maka outputnya minimal, kalau istilah saya di luar radio itu sudah bisa dia buat, nantilah bikin iPod. Kalau orang sudah lulusan kejuruan, apalagi ilmu mesin, dia udah paham. Nah, stimulus didikan seperti itu harus ada dari seorang tenaga pendidik juga punya kualitas cara mengajarnya. Makanya saya kutip kata Profesor Surya Johannes itu. Dia mengatakan, Surya itu yang mendidik orang Papua. Dia katakan bahwa tidak ada satu siswa pun yang bodoh. Tidak ada anak murid yang tidak bisa belajar. Yang ada itu adalah guru yang tidak bisa mengajar. Karena dia sudah buktikan 10 anak Papua, dia minta yang paling bodoh, semuanya akhirnya hebat di Olimpiade. Baik. Itu bukti ilmiah. Artinya kalau ada anak siswa, murid, siswa, outputnya dia tidak mampu berdikari dan mampu mandiri, atau tidak sukses, itu ada sistem mengajarnya seorang guru yang tidak baik. Baik, berarti ada keinginan Mas Surya balik lagi, kini harus mulai kita membenahkan diri. Harus. Ya. Karena mau tidak mau bahwa sistem ini sendiri yang mempengaruhi kualitas dari wajah pendidikan yang semuanya, ada di Indonesia. kalau yang mempengaruhi semuanya, tidak hanya sistem, lingkungan, Baik. orang tua, masyarakat, lembaga, sarana prasarana itu. Artinya dalam mencapai tujuan pendidikan itu simultan. Baik. Seluruhnya terbenahi secara bersama, itu memang PR negara, pemerintah. Karena kita nggak mampu. Baik, berarti unsurnya ada holistik secara harus holistik. Baik. Kita akan tahan dulu ya, Bang Saiful dan juga Pak Kadis. Setelah jeda kita akan kembali tetap di Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan nih dari dua narasumber kita. Saya mau izin, Pak Kadis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penyelenggara PPDB yang sudah selesai dan dalam proses pendaftaran ulang sekolah dan lain-lain. Silakan Pak. Baik, alhamdulillah kita tentunya banyak terima kasih kepada masyarakat semua. Tentu di tahun 2024 ini masyarakat telah melaksanakan pelaksanaan PPDB pada periode 2004 ini. Tentu kami berharap ke depannya pendidikan di Provinsi Jambi tentu lebih berkualitas dan masyarakat juga lebih dewasa dalam menentukan sekolah anak-anaknya tersebut. Karena kami selalu menyiapkan sarana prasarana sekolah itu tidak semua bertumpu pada salah satu titik sekolah saja. Silakan masyarakat untuk mendaftarkan masukkan ke sekolah-sekolah yang sesuai dengan arah dengan zonasinya yang ada di sekitar rumahnya. Gitu. Kita berharap ke depan penerimaan PPDB di Provinsi Jambi lebih baik dan berkualitas. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal selaku Kadis Pendidikan Provinsi Jambi. Selanjutnya Bang Saiful, silakan mungkin ada yang disampaikan singkat Bang. Pertama saya apresiasi untuk panitia penyelenggara penerima peserta didik baru dengan relatif baik sistem hari ini ya. Terus yang kedua yang ingin selalu kita sampaikan, saya selalu tegaskan begitu, secara konstitusional, salah satu tujuan bernegara itu memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdasakan umum. Ini yang fundamental. Itu sebuah kebutuhan. Persoalan tadi bagaimana masyarakat mau bersekolah, itu memang kembali kepada sejauh mana kualitas yang disediakan oleh setiap sekolah. Nah, jadi itu pilihan tersendiri dan itu memang mereka merdeka untuk memilih. Baik. Karena prinsipnya seluruh orang tua ingin menyekolahkan anaknya itu di lembaga-lembaga sekolah yang bermutu dan berkualitas. Yang ketiga yang selalu kita nantikan sebagai masyarakat secara umum, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu memang kita salah satu kalau di dunia pendidikan kita minta mereka ini fokus. Baik. Target kalau di dinas pendidikan itu harus jelas. Baik. Terutama dalam mengatasi kekurangan ruang, kekurangan sekolah. Yang kedua dalam peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana segala macam, sampai kepada cara mengatasi anak putus sekolah. Baik. Itu semua harus dimitigasi. Baik, Kapan perlu zero dalam konteks putus sekolah. Baik. Baru kita bisa maju sebagai negara yang baik. Gitu. Baik, terima kasih Bang Saiful selaku Kapolres Ombudsman RI Provinsi Jambi dan juga Pak Kadis yang sudah hadir pada perbincangan kita hari ini dan terkait dengan PPDB 2024 tentu akan menjadi evaluasi yang terus berkelanjutan dan di mana nanti program-program yang dihadirkan ini bertujuan untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang layak baik dari sumber daya manusia, lulusannya dan juga nanti di dunia pekerjaan dan akhirnya memang harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Saya Zaid Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.